Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Marsono. Kali ini akan menyampaikan pembahasan matematika latihan soal di halaman 6. Ya, untuk soal nomor 1, suhu udara di puncak gunung pada pukul 05.00 adalah 14 derajat Celcius. Setelah matahari terbit, energi panas matahari menaikkan suhu udara di puncak gunung tersebut. Jika setiap jam suhu udara di puncak gunung naik 3 derajat Celcius, berapa suhu udara pada pukul 13 derajat Celcius? Nah, di sini untuk menentukan suhu pada pukul 13 derajat Celcius, maka kalian perlu mencari perubahan suhunya berapa dari pukul 5 sampai dengan pukul 13. Nah, tadi di soal juga diketahui setiap jam naik 3 derajat Celcius. Nah, sekarang kita tentukan dulu lamanya waktu. Waktu dari pukul 05 sampai dengan pukul 13.00. Itu waktunya dari pukul 5 sampai kita hitung bersama ya. Dari pukul 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada 8 jam. Kemudian kita tentukan perubahan suhunya. Untuk menentukan perubahan suhu, tadi setiap jam ada berapa perubahan suhunya, naik berapa derajat? 3, ya betul. Kemudian lamanya waktu yaitu 8 jam. Berarti untuk perubahan suhu 8 dikali 3 derajat Celcius, ketemunya 24 derajat Celcius. Nah, untuk perubahan suhu. Kemudian untuk suhu pada pukul 13.00 ini kita cari yaitu suhu mula-mula ditambah dengan perubahan suhu atau suhu perubahan. Suhu mula-mulanya adalah berapa tadi pada saat pukul 5? Iya, negatif 4 derajat Celcius ditambah perubahan suhunya 24 derajat Celcius. Kalian sudah mempelajari bilangan bulat kan ya? Negatif 4 ditambah 24 sama dengan berapa? Iya, 10. Berarti suhu pada pukul 13 adalah 10 derajat Celcius. Kesimpulannya ya. Jadi pada pukul 13 suhu udara menunjukkan 10 derajat Celcius. Kita lanjut nomor 2. Di dalam sebuah permainan yang skornya dapat bernilai negatif, Erik mendapatkan skor negatif 13, Karina negatif 12, Rara skor negatif 10, dan Usi mendapat skor negatif 19. Carilah A. Siapa yang mendapat skor paling tinggi dan terendah? B. Urutkan skor yang dari yang paling besar ke yang paling kecil. Ya, kita tulis dulu ya yang diketahui itu siapa saja. Siapa saja yang tadi yang mengikuti permainan? Iya, ada Erik. Erik memperoleh skor berapa? Negatif 13 derajat. Kemudian ada siapa lagi? Karina. Skornya berapa Karina? Negatif 12. Kemudian ada Rara. Oh, ini di enter saja biar mudah mengamatinya. Ya, diulangi lagi dari setelah Karina ada Rara. Rara perolehannya negatif 10. Selanjutnya Uzi negatif 19. Ya.
Dari hasil tersebut, untuk yang A ditanyakan siapa yang mendapat skor paling tertinggi dan paling terendah. Nah, untuk menentukan skor paling tinggi dan paling rendah, tentu kalian sudah bisa ya mengamati apabila dibuat dalam garis bilangan. Ini letaknya bagaimana? Ya, jika diurutkan dalam garis bilangan, dimulai dari yang terkecil dulu ya untuk bilangan negatif. Ini kita mulai dari negatif 19, iya betul. Kemudian negatif, iya negatif 13. Kemudian, iya negatif 12. Dan selanjutnya negatif 10. Nah, untuk yang A, yang ditanyakan adalah yang mendapat skor paling tinggi. Paling tinggi berarti ditunjukkan yang paling kanan. Yang paling kanan yaitu yang memperoleh skor 10, negatif 10. Berarti yang paling tinggi adalah Rara. Kemudian yang paling rendah yaitu yang mendapat skor 9, negatif 19 adalah Usi. Ya, jadi untuk yang paling tinggi adalah Rara, dan yang paling rendah adalah Usi. Kita lanjut yang B, urutkan skor dari yang paling besar ke yang paling kecil. Berarti yang dari paling kanan tadi sudah diurutkan ya. Tadi urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar, ini sebaliknya. Yang dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti yang ditulis dari yang sebelah kanan. Berarti negatif 10, negatif 12, negatif 13, dan negatif 19. Iya, pintar. Kita lanjut pada nomor berikutnya, nomor 3. Nih, Pak Guru enter supaya ada jarak. Nomor 3. Dalam suatu kompetisi sepak bola, setiap kesebelasan mendapat kesempatan 12 kali bermain. Ini 12 kali bermain ya. 12 kali bermain. Setiap kemenangan mendapat nilai 3. Menang skornya 3. Menang itu mendapat 3. Seri 1. Seri dapat skor 1. Tetapi jika mengalami kekalahan akan mendapat nilai negatif 1. Kalau kalah, negatif 1 nilainya. Kita lanjut. Kesebelasan sepak bola Sportiva. Nah, ini Sportiva. Sportiva. Mendapatkan kemenangan 3 kali dan seri 2 kali. Menang 3 kali, seri 2 kali. Ingat ya, kalau menang tadi berapa nilainya? 3, berarti 3 dikali 3. Ditambah seri 2 kali, berarti 2 dikali 1. Iya. Kemudian ditambah, ya, tadi ingat setiap tim mendapat kesempatan bermain 12 kali. Sementara di sini Sportiva menang 3 kali, seri 2 kali, berarti baru bermain 5 kali. Otomatis nanti sisanya adalah kalah. Berarti kalau ada 12 bermain, 3 menang, 2 seri, berarti yang kalah berapa? Iya, 7. Kalau 7 itu dikalikan dengan negatif 1. Ya kalau kalah, ya tinggal ditentukan saja hasilnya. 3 kali 3, 9, ditambah 2 kali 1, 2, ditambah 7 kali negatif 1, berarti negatif 7. Sehingga diperoleh nilai skornya adalah 9 tambah 2, 11, 11, ditambah negatif 7, ketemunya 4. Ya, berarti nilai total Sportiva
adalah 4. Begitu ya dalam menjawabnya. Selanjutnya nomor 4. Ani dan Ima hendak bersepeda. Mereka berangkat dari tempat yang sama. Nah, ini mereka berangkat dari tempat yang sama. Ani bersepeda ke arah barat sejauh 80 meter. Ini berangkat dari sini ya, titik ini. Ini sejauh 80 meter ke arah barat. Sedangkan Ima ke arah timur, berarti sebaliknya, ke arah sebaliknya lawannya, yaitu 120 meter. Lanjut. Karena suatu hal, Ima balik kembali ke arah barat sejauh 35 meter. Kalau balik ke arah berlawanan ya, di sini ya, berarti 35 meter. Berbalik lagi. Nah, berapa jarak Ani dan Ima pada titik terakhir? Berarti dari jarak sini sampai dengan sini. Itu 120 dikurangi 35, kemudian ditambah dengan 80. Ya, itu jarak terakhir ya. 80 meter. Bisa ditulis seperti itu, ditambah 120 dikurangi 35. Ya, berarti ada 80 meter ditambah 120 dikurangi 35. Berapa hasilnya? 85. 85 ditambah 85 meter satuannya jangan lupa ditulis ya. Berarti 165 meter. Begitu. Lanjut soal terakhir. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0, kemudian Udin melangkah kaki ke depan sejauh 4 langkah, kemudian ia mundur sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, ini Pak Guru sudah membuat garis bilangannya ya, tinggal diikuti saja. Yang pertama-tama, mula-mula Udin di titik 0. Melangkah ke depan jauh 4 langkah, berarti ke arah positif ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini Udin ada di posisi 4. Nanti kalian buat garis dari 0 sampai ke 4. Begitu ya. Kemudian mundur sejauh 5 langkah. Berarti mundur negatif. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai di posisi sini. Nanti juga dibuat garis ya dari 4 ke negatif 1. Nah, jadi pernyataan tersebut garisnya ya jika digambarkan dengan garis bilangan dari 0 ke 4, kemudian dari ke 4 ke negatif 1. Nah, untuk posisi Udin sekarang ada di negatif 1. Ditambahkan di sini ya dari 0 ke negatif 1 sebagai gambaran posisi Udin saat ini. Ya, demikian tadi penjelasan tentang pembahasan soal matematika di halaman 6. Semoga bermanfaat. Ya, selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.